Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelia, Sarjana Sains Terapan Kesehatan selaku Ketua Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Yang terhormat Ibu Ratna Dewi Kumalasari selaku narasumber pada hari ini. Yang saya hormati bidan dan seluruh dosen bidan dan seluruh mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah dan seluruh peserta kuliah tamu pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kuliah tamu pada siang hari ini dengan tema optimalisasi menyusui di masa pandemi COVID-19. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenankan saya pada siang hari ini untuk memberikan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti yakni pemberian materi kuliah tamu, yang keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kuliah tamu pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Amirul Amalia, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan selaku Ketua Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mbak Risa selaku MC kuliah tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kuliah tamu hari ini yaitu yang tak lain sahabat saya sendiri ya, Ibu Ratna Dewi Kumalasari, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Yang saya hormati para dosen Prodi D3 Kebidanan, yang saya sayangi seluruh mahasiswa D3 Kebidanan dan alumni Prodi D3 Kebidanan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bertemu melaksanakan kuliah tamu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena beliaulah yang membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu dinul Islam. Seluruh peserta kuliah tamu yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui pada asuhan kebidanan, salah satunya adalah asuhan kepada neonatus, bayi dan balita. Pemberian nutrisi pada bayi ya merupakan bagian dari asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita. Seperti yang kita ketahui bersama, nutrisi yang paling tepat pada bayi itu adalah ASI, air susu ibu. Ya. Al-Quran pun juga menjelaskan perihal menyusuinya, ya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 233, ya, yang bunyinya, saya buka Quran dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma rada'ata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi la tukallifu nafsun illa wus'aha la tudarru walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi 'alal warithi mithlu dalik
فإن أرادا فصالا عن توادي منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن ردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعlamu annallaha bima ta'maluna basyir, yang artinya dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dan dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu ketahui. Jadi berdasarkan firman Allah di atas, Allah mewajibkan kepada ibu untuk menyusui bayinya karena ASI mempunyai pengaruh yang besar kepada anak-anaknya. Maka dari itu penting sekali seluruh mahasiswa kebidanan untuk mengikuti kuliah tamu hari ini. Ya, tentunya ya pada kesempatan hari ini akan mengupas tuntas tentang ASI dan pentingnya menyusui secara umum dan khususnya pada saat masa pandemi saat ini. Untuk itu silakan disimak dan disiapkan catatannya ya. Harapan saya semoga semua peserta yang mengikuti kuliah tamu hari ini mendapatkan tambahan ilmu dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat. Amin. Akhir kata, apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati ibu-ibu dan adik-adik semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara utama kita pada siang hari ini, yakni penyampaian materi dari narasumber yang sangat kita nanti-nantikan. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya adalah Risya Seka Primindari yang saat ini sebagai dosen di Prodi Kebidanan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dimohon untuk mahasiswa tidak meninggalkan Zoom meeting sebelum acara selesai karena nanti akan ada link absensi yang akan dibagikan sewaktu-waktu. Dan akan ada sesi foto yang akan dilaksanakan setelah pemaparan materi. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang sudah tersedia. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kuliah tamu pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ibu Ratna Dewi Kumalasari, ahli media kebidanan, sarjana kesehatan masyarakat, magister kesehatan masyarakat, yang saat ini beliau adalah seorang bidang 5, konselor laktasi, praktisi prenatal gentle yoga, praktisi hypnobirthing, dan praktisi hipnoterapi. Ini adalah kurikulum vitae beliau, riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan Diplomatika Kebidanan di Akademi Kebidanan Siti Khadijah sepanjang pada tahun 2006, menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2012, kemudian menempuh pendidikan S2 jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas 11 Maret pada tahun 2020. Pengalaman kerja dan organisasi beliau pada tahun 2006 sampai 2012, beliau bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Pada tahun 2012 sampai saat ini,
beliau membuka praktek mandiri bidan yang bernama Rumah Bidan Ratna pada tahun 2012 hingga saat ini beliau merupakan pengurus AIMI cabang Solo. Sesuai yang saya sebutkan tadi, spesifikasi beliau adalah sebagai konselor laktasi AIMI Solo, praktisi hipnobirthing dan hipnoterapi, praktisi prenatal gentle yoga, dan praktisi mom and baby massage. Ini bisa mungkin ingin cari tahu lebih lanjut tentang beliau, bisa dicari di Instagram yang tertera, yaitu Rumah Bidan Ratna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bidan Ratna. Untuk pemaparan materi, saya berikan alokasi waktu selama 60 menit. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk Bidan Ratna, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi soalnya ada beberapa yang saya revisi, dan begini aja ya. Iya, betul. Betul. Oke. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya ngerasa senang sekali bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang hebat. Ada sahabat-sahabat saya, ada adik-adik saya, dan salam hormat saya pada ibu dosen di Universitas Lamongan. Mudah-mudahan siang ini saya bisa kalau saya memberikan materi itu sepertinya saya menggurui. Kita belajar bersama gitu aja ya. Kita belajar bersama sesuai dengan apa yang saya tahu, dengan pengalaman, supaya kita di sini bisa sama-sama berbagi pengalaman dan pengetahuan. Oke. Slide-nya sudah ya. Oke. Ini tadi sudah disampaikan. Nah, gini. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Amirul bahwa ASI itu sangat penting sekali, terutama buat bayi. Gitu ya. Kenapa saya memilih saya, Bu Ami itu kemarin memutuskan tema ini? Karena memang kalau kita sadari kita sebagai bidan, apalagi yang sudah berpraktek, itu pasti kerasa sekali kesadaran ibu-ibu untuk memberikan ASI itu masih sangat kurang, ya kan? Terutama support dari kita para bidan praktek atau para tenaga kesehatan, baik yang ada di rumah bersalin atau di rumah sakit. Makanya di sini mumpung ini kita sedang belajar bersama dengan adik-adik yang nantinya akan menjadi bidan ya, harapannya nanti bisa memberikan yang lebih kepada ibu gitu ya. Jadi di sini saya mengambil tema ini, optimalisasi menyusui di masa pandemi COVID-19. Oke. Untuk konsep dasarnya kita harus tahu dulu ya bahwa apa sih sebenarnya ASI itu gitu. ASI itu air susu ibu, pasti semua udah tahu pasti, yang disingkat sama ASI. Nah, sebenarnya apa sih ASI itu? Jadi dia adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Allah yang diciptakan memang buat adik, memang buat bayi. Jadi memang ASI ini dirancang sempurna untuk kebutuhan si adik, terutama bayi-bayi yang baru melahirkan. Itu karena dia memiliki gizi, memiliki kandungan yang luar biasa. Dan ASI ini menjadi sumber gizi utama untuk bayi. Jadi bayi harapannya itu hanya mengonsumsi ASI, tidak yang lain. Ya. Lanjutkan. Keutamaan ASI, apa sih keutamaan ASI? Kenapa kita kok harus memberikan ASI? Kenapa kita harus menyarankan ibu-ibu untuk memberikan ASI-nya kepada bayi? Karena ASI itu mengandung sel hidup.
Jadi ASI itu hidup sebenarnya. Jadi kandungan ASI itu adalah sel hidup. Ada DNA ibu di situ. Ada hormon-hormonnya, ada enzim-enzim yang aktif, bermacam-macam imunoglobulin, ada sel darah putihnya, dan faktor-faktor pertumbuhan serta zat-zat lain yang memiliki komponen struktur yang unik. Gitu. Jadi ASI itu sempurna. Jadi ada zat-zatnya di situ, enzim-enzimnya yang memang benar-benar diperlukan oleh bayi. Karena ASI itu mengandung sel-sel hidup. Dan itu sangat mustahil sekali untuk dapat ditiru oleh susu formula. Walaupun kita tahu ya banyak iklan yang katanya tuh susu formula ini dia menyerupai ASI, gitu. Kandungannya udah hampir sempurna sama seperti ASI, tapi sebenarnya tidak, karena di dalam susu formula itu tidak bisa menyerupai ASI, dia tidak bisa ada kandungan sel-sel hidupnya. Kalau misalkan gizi yang lain mungkin masih ada seperti vitamin A, B, dan lainnya itu ada. Tapi kalau yang untuk sel-sel hidup, DNA ibu, enzim-enzim yang aktif, terutama untuk sel darah putih dan bermacam imunoglobulin yang bisa untuk daya tahannya adik itu nggak ada. Di susu formula tidak ada. Jadi harapannya memang ASI itu yang pertama dan yang paling utama yang didapatkan oleh adik. Nih, kapan sih ASI mulai diproduksi? ASI itu sebenarnya dia sudah diproduksi usia kehamilan trimester 2. Jadi usia 16 sampai 22 minggu itu dia sudah diproduksi. Tapi jumlahnya masih sedikit banget. Kenapa? Karena masih ada plasenta di situ, masih ada hormon-hormon kehamilan di situ. Tetapi si ASI itu sudah diproduksi, gitu. Jadi ibu hamil yang melahirkan adik, melahirkan bayi baru lahir, itu insya Allah pasti bisa memberikan ASI-nya. Nah, ini mekanisme di sini kita bisa lihat ya, mekanisme gimana sih ASI mulai diproduksi. Jadi sesaat setelah bayi lahir dan plasenta itu keluar, setelah plasenta keluar sehingga tidak menghasilkan lagi hormon-hormon kehamilan seperti progesteron. Jadi progesteronnya, hormon progesteron itu turun. Nah, di saat hormon progesteron turun karena hormon-hormon kehamilan sudah diproduksi, sehingga mulai diproduksilah untuk hormon-hormon untuk menyusui. Jadi prolaktin oksitosinnya meningkat. Nah, bisa dilihat di gambar situ ya. Jadi sesaat setelah plasenta lahir itu ASI sudah mulai diproduksi mulai banyak. Kalau yang tadi mulai usia kehamilan trimester 2 itu diproduksinya sedikit. Jadi kalau misalkan di praktek atau ada ibu yang bertanya atau ada tetangga atau nanti pas adik-adik semua itu praktek di rumah sakit, di klinik atau di puskesmas atau di mana, tolong disampaikan itu. Jadi bahwa ASI itu sudah diproduksi sejak usia kehamilan trimester kedua. Jadi saat ibu hamil itu lahir, jadi ibu hamil melahirkan itu ASI sudah bisa keluar gitu. Kenapa kok kadang ada yang bilang ASI saya nggak keluar gitu ya? Kalau ASI saya nggak keluar Bu, ini nggak keluar, jadinya adiknya minum susu formula dulu gitu. Karena biasanya yang terjadi itu cara mencetnya itu keliru. Jadi cara mencet payudara itu juga berpengaruh. Kalau kita mencetnya itu salah, itu bisa menyebabkan payudaranya itu tidak bisa menghasilkan ASI. Tapi kalau pencetnya itu benar, nah itu bisa. Ini ada video, bentar, bisa nggak ya ini? Di sini nanti ada lihat, sebentar. Nih, kelihatan nggak? Nah, oke, bisa tahu nggak bedanya di situ? Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Nah, ini dengan, ini. Nah, yang sering terjadi itu biasanya ibu kalau misalkan mau lahir, bayi sesaat setelah lahir, itu yang dipencet apa? Yang dipencet tuh areolanya.
Jadi yang dipencet itu bagian areolanya. Sehingga apa? Kalau areola yang dipencet, otomatis ASINya nggak akan keluar. Karena kalau langsung areolanya dipencet itu sama kayak kita pencet selang. Nah, kalau selang kita pencet, yang terjadi apa? Yang terjadi alirannya nggak akan keluar karena salurannya kita pencet kan. Nah, tapi kalau misalkan di belakangnya, jadi di saluran ASINya yang kita pencet itu ASINya keluar. Sekali lagi ya. Tuh. Nah, jadi nanti kalau misalkan mengajari ke ibu, nah jadi di belakang puting. Ini kalau di belakang puting, insya Allah nanti ASINya akan keluar. Oke. WHO juga sudah menyarankan bahwa pemberian makanan pada bayi ada standar emas WHO. Ada IMD, ada ASI eksklusif, ada MPASI berkualitas, dan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun. Kenapa harus IMD? Yang pertama, karena itu tadi sama kita kembali di awal. Jadi IMD itu banyak yang kita dapatkan dari situ, terutama bayi. Jadi dia bisa dapat kolostrumnya, dia dapat skin to skinnya, dia dapat kehangatan dari tubuh ibunya sehingga daya tahan tubuhnya dia bagus. Gitu. Lalu dilanjutkan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, ASI eksklusif selama 6 bulan artinya ya kita hanya memberikan ASI eksklusif saja. Lalu MPASI berkualitas mulai usia 6 bulan. Kenapa kok sekarang namanya MPASI berkualitas? Kalau dulu waktu zaman saya masih kecil ya, itu kita taunya 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Nah, 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya itu susu, ya kan? Kalau dulu sempurnanya itu susu, tapi kalau sekarang susu itu dia tidak berdiri sendiri. Jadi sekarang namanya lebih ke MPASI berkualitas atau menu 4 bintang. Jadi ada karbohidratnya, ada protein hewani, ada protein nabati, sayur sama buah. Jadi fokusnya ke situ. Jadi susu formula itu tidak berdiri sendiri. Ya. Lalu setelah itu dilanjutkan ASI eksklusif selama 2 tahun. Nah, ini pentingnya IMD kita bisa lihat di sini. IMD itu inisiasi menyusu dini. Jadi proses si bayi menyusu ke ibu sesaat setelah bayi baru lahir. Jadi saat bayi baru lahir itu tidak langsung dibawa oleh bidan, oleh perawat ke tempat lain, tetapi langsung ditaruh di dadanya ibu, gitu ya, di dada ibu, dan kita beri kesempatan adik sama ibu untuk interaksi di situ. Gitu. Banyak manfaat yang kita bisa dapatkan di situ, yaitu satu, mencegah kematian bayi. Ada skin to skin, jadi dekatan antara ibu sama bayinya. Terus bayi juga bisa mendapatkan kolostrum awal di situ. EMD bisa dilakukan kurang lebih 1 jam, 1 sampai 2 jam. Ada yang sampai 2 jam ada, tapi paling tidak minimal 1 jam itu perlu dilakukan. Lalu mengurangi resiko pendarahan. Kok bisa ya IMD kok mengurangi resiko pendarahan? Bisa. Karena kakinya adik, kalau IMD itu kan bayinya ditaruh di dada. Nah, kakinya adik itu dia jadi kayak nendang-nendang di area rahim, area perut. Nah, itu yang menyebabkan rahim itu seperti dipijat. Jadi, kalau yang sudah semester akhir mungkin sudah dipelajari tentang APN ya, asuhan persalinan normal. Nah, di saat bayi lahir, plasenta lahir, itu kan kita harus lakukan masase untuk mencegah pendarahan. Nah, adik itu juga bisa melakukan masase ke ibu dengan itu tadi. Jadi kakinya pijet-pijet rahimnya ibu. Jadi dia bisa mengurangi resiko pendarahan. Lalu bisa untuk kekebalan lambung bayi. Kok bisa kekebalan lambung bayi juga? Bisa, karena si adik waktu ditempelkan di dada itu kan dia prosesnya itu nggak langsung ditaruh di payudaranya, tetapi ditaruh di dada. Saat si adik ditaruh di dada itu yang terjadi pertama itu biasanya dia habis lahir dia tidur dulu sesaat atau nangis dulu sesaat, habis itu dia tidur.
Habis tidur dia bangun. Nah, pas bangun itu yang dilakukan pertama kali itu menjilat-jilat dadanya ibu. Jadi dadanya ibu itu dijilat. Kenapa kok dadanya ibu dijilat? Itu juga ada manfaatnya juga. Jadi saat adik jilat-jilat dadanya ibu, itu dia memasukkan bakteri baik yang ada di dadanya ibu. Nah, itu berfungsi untuk lambungnya adik. Jadi itu untuk kekebalan yang awal untuk lambungnya adik. Yang kedua, setelah dia jilat-jilat dadanya ibu, biasanya dia tidur lagi. Habis tidur dia ngut jempolnya. Nah, itu proses juga buat dia, proses untuk belajar menyusui. Saat dia ngenyot si jempol, itu dia belajar untuk, oh nanti aku kalau menyusui itu seperti ini. Gitu. Makanya jempolnya adik itu jangan dibersihkan karena di jempol itu kan ada bau ketuban, ada bau placentanya itu sama kayak bau puting. Jadi nanti dia lebih mudah. Setelah nyot jempol, biasanya dia tidur lagi. Setelah itu baru dia berusaha untuk mencari puting. Nah, makanya IMD itu nggak bisa kalau sebentar. Jadi IMD itu memang dilakukan kurang lebih minimal 1 jam, setengah jam, 1 jam, atau 2 jam. Kalau setengah jam itu saya rasa juga kurang karena prosesnya kan lama gitu. Jadi kalau misalkan 1 jam itu udah cukup. Dan yang terakhir itu memudahkan untuk proses menyusui selanjutnya. Bayi-bayi yang berhasil dalam IMD biasanya itu saat proses menyusui selanjutnya itu dia lebih mudah, nggak bingung lagi. Ini ada video di sini. Kita lihat video lagi ya. Sebentar. Nah, ini ada proses IMD di sini. Nah, dia ditaruh di dadanya ibu. Ini skin to skinnya dapet. Nah, skin to skin manfaatnya banyak banget. Bisa menstabilkan suhunya tubuh, stimulasi juga. Dia akan mendapatkan susu pertama, kolostrum, yang bisa membentuk antibodi buat si adik. Bisa mencegah dari alergi, bisa mencegah dari infeksi, ya. Untuk bayi yang prematur itu juga manfaatnya luar biasa sekali. Kolostrumnya bisa membentuk antibodi buat adik-adik yang prematur. Lambung adik di usia 1-3 hari itu sebesar kelereng. Jadi kecil banget masih anak. Susu formula itu akan akan malah memberikan dampak yang buruk buat adik. Jadi kalau bisa memang benar-benar diberikan ASI aja. Dia bisa menimbulkan alergi,
dia bisa menyebabkan infeksi dan gangguan pencernaan pada lambungnya. Selama 9 bulan dia di kandungan, dia sudah dicukupi sekali sama ibunya. Dan saat dia lahir, yang kecukupan Oke, tadi kita lihat ya di situ. Jadi saat dia di dalam kandungan itu dia bisa dicukupi oleh ibu. Tetapi saat dia lahir, satu-satunya yang terbaik adalah ASI. Dan tadi kita juga bisa lihat di situ bahwa lambung adik itu 1-3 hari itu dia sebesar kelereng. Perlu kita tahu itu. Kenapa? Karena kalau misalkan di awal itu biasanya kan ada ibu yang masih susah untuk nyusuin, masih belajar gitu kan, masih ASINya juga merasanya belum kuat. Nah, waktu 3 hari itu waktu ibu untuk belajar. Jadi Allah itu sudah luar biasa sekali ya memberikan ini. Jadi lambungnya memang dirancang 1-3 hari itu sebesar kelereng. Nah, sebesar kelereng itu sudah ada isinya di lambung, jadi udah ada setengahnya di situ. Nah, kurang lebih 3 hari itu waktu adaptasi buat adik sama ibu itu untuk menyusui. Jadi misalkan masih belum menyusui dengan maksimal, belum bisa ibunya, jadi nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu bingung untuk cari susu formula, nama susu formula itu nggak perlu. Karena 1-3 hari lambung itu masih ada cadangan makanannya. Jadi yang harus kita lakukan, apalagi sebagai bidan, itu kita harus meyakinkan ibu bahwa selama 3 hari ini itu adalah belajar, proses belajar antara ibu sama adik untuk sama-sama menyusui. Dan adik juga mengenal payudaranya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini bagaimana tubuh itu menghasilkan ASI? Ya, di sini kita bisa lihat ada 3 faktor penting. Nah, ada bayi, ada payudara, sama ada brain. Itu faktor utama, faktor penting. Jadi kita nggak perlu untuk minum, kita nggak perlu menyarankan ibu-ibu untuk ayo minum pelancar ASI, makannya yang ini jamu-jamu atau apa, enggak perlu. Yang kita harus dukung itu secara ini kita harus tahu dulu. Jadi konsepnya itu untuk melancarkan ASI ada 3, ada babynya, ada breast, ada brain. Gimana caranya? Nah, mulutnya bayi saat dia menghisap, saat dia nempel di payudaranya ibu, itu dia seperti magnet. Ya, Mbak? Jadi saat mulutnya adik itu nempel di payudara, itu seperti magnet. Jadi dia membuka pintu ASI-nya. Jadi payudara itu sudah bisa menghasilkan ASI dan pintunya untuk membuka itu mulutnya bayi. Nah, saat mulutnya adik itu nempel di payudara, itu si payudara mengirimkan sinyal ke otak bahwa otak itu adik mau minum tuh gitu. Jadi otak menyuruh untuk produksi ASI-nya. Jadi brain itu juga penting di situ. Jadi ada baby yang merangsang payudaranya, payudara dirangsang oleh mulut bayi dan payudara mengirimkan sinyal ke otak supaya otak menghasilkan ASI. Terus ada 2 hormon yang paling penting, yaitu prolaktin dan oksitosin. Hormon prolaktin itu bisa memproduksi ASI dan dia tidak dapat dimanipulasi. Hanya bisa aktif dengan pengosongan payudara. Jadi payudara akan diproduksi itu jika ASI-nya yang ada di payudara kosong.
Jadi ASI itu bisa diproduksi lagi kalau payudaranya kosong. Kalau oksitosin itu pengaruhnya mengalirkan ASI. Dia dapat dimanipulasi. Dengan cara apa? Dengan cara psikis ibu. Jadi ibu yang menyusui itu harus happy, harus percaya, harus yakin bahwa dia bisa menyusui. Kalau misalkan secara brain-nya itu dia yakin, dia bisa, dia menyusui, ya itu nanti akan memperlancar. Ini selanjutnya, bagaimana sih tubuh ibu menghasilkan ASI? Yang tadi ya, jadi sambungannya, jadi payudara itu tidak akan pernah kosong. Karena apa? Semakin sering payudara dikosongkan, itu ASI akan semakin sering diproduksi. Kembali yang tadi, nah ini yang hormon prolaktin, jadi dengan pengosongan payudara, ya kan? Nah, jadi payudara itu tidak pernah kosong. Dia akan terus diproduksi. Bentuk dari payudara itu juga nggak mempengaruhi. Jadi ada payudara yang besar, ada yang kecil, ada yang gendut payudaranya, ada yang sepertinya kempes. Nah itu nggak pengaruh. Tuh, yang pengaruh adalah isinya di dalam. Jadi payudara itu tidak pernah kosong. Bayi yang paling hebat pun, yang dia ngenyotnya itu berasa kencang banget, itu hanya bisa mengosongkan payudara itu sekitar 60-70%. Hanya itu aja. Nggak bisa sampai habis. Jadi ibu jangan khawatir. Jadi nanti adik-adik bidan di sini nanti bisa selalu mengingatkan bagi ibu bahwa ASI itu nggak akan pernah habis. Semakin sering diminum, ASI akan semakin sering diproduksi. Nah, seperti ini, seperti prinsip ini kan. Jadi kalau misalkan pengosongannya itu lama, dia akan isinya juga lama. Tapi kalau pengosongannya itu sedikit, pengosongannya cepat, nah dia akan diproduksi dengan cepat. Ini di sini ada gambar ibu pompa ASI, ya. Kenapa ada ibu pompa ASI di sini? Nah, di atas disebutkan bahwa bayi yang paling hebat pun, yang nyotnya paling kencang, itu hanya bisa mengosongkan payudara 60-70%. Nah, kalau pompa itu beda lagi. Kalau pompa itu maksimal hanya 50%. Yang paling kuat itu hanya 50%. Sehingga kita nggak bisa menyamakan keluarnya dari pompa sama keluarnya dari mulutnya adik. Jadi harus selalu disarankan sama ibu bahwa boleh ibu memompa, tapi tujuannya untuk supaya menjaga keseimbangan produksi ASI-nya. Tetapi catatannya nggak boleh dilihat berapa jumlahnya, karena setiap sekali pompa itu beda, dan sekali pompa itu nggak bisa mewakili, oh iya payudaraku isinya segitu, ASI-nya isinya segitu, nggak bisa. Jadi kalau bisa memang nggak usah dilihat seberapa banyak, gitu ya. Jadi tujuannya cukup untuk mengosongkan aja, gitu. Karena kalau misalkan kita lihat itu biasanya kalau misalkan produksinya waktu di pompa itu sedikit, nah pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke psikologi ibu, gitu. Ya, ASIku keluarnya sedikit, nah kan pengaruhnya ke psikologi lagi. Akhirnya ibunya nggak percaya. Kalau ibunya nggak percaya, ASInya nanti nggak bisa keluar banyak, gitu. Jadi itu alasannya kenapa kita sebagai bidan itu harus selalu mengingatkan sama ibu. Boleh untuk memompa, tapi hanya untuk menjaga pengeluarannya, jadi menjaga produksi ASI-nya, gitu. Tapi tidak perlu dilihat seberapa jumlahnya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ini anatomi payudara. Ya, di sini Masya Allah sekali ya. Jadi ada kantong-kantongnya itu beribu-ribu di situ. Jadi ini yang menyebabkan payudara itu nggak bisa habis. Gitu, ya. Jadi kantongnya aja segitu banyak. Gitu. Sehingga bayi tadi hanya bisa mengosongkan 60-70% aja. Nggak bisa sampai habis. Karena kalau misalkan dia habis, dia pasti akan diisi lagi. Secara gampangnya kita bisa ingat-ingat ini, sistem dari produksi penjualan. Nah, semakin banyak
permintaan. Jadi ada toko, semakin banyak permintaannya, otomatis kan kita semakin banyak produksinya. Nah, kalau permintaannya sedikit, pasti produksinya sedikit. Nah, seperti itu, gampangnya seperti itu. Jadi, produksi ASI itu dipengaruhi oleh permintaan. Permintaannya siapa? Permintaannya si adik bayi. Jadi, semakin sering adiknya menyusu, semakin banyak ASI diproduksi. Nah, sehingga nggak perlu lagi tuh minum pelancar ASI, minum obat-obat lain atau jamu, nggak perlu. Tapi yang diperlukan nutrisi kayak buah, kayak lauk. Nah, itu memang penting karena untuk mengganti nutrisi yang sudah hilang tadi. Tapi kalau untuk obat-obat pelancar ASI nggak perlu. Karena apa? Karena produksi ASI bukan dipengaruhi oleh pelancar ASI, tetapi dipengaruhi oleh permintaan adik. Oke. Nah, ini sekarang kita bahas tentang cara dan posisi menyusui yang benar. Gimana sih cara posisi menyusui yang benar? Sebenarnya nggak ada yang salah. Semua posisi baik, semua posisi benar. Kuncinya apa? Kuncinya kita buat ibu itu nyaman. Ya, kita buat ibu itu nyaman. Kita harus bantu karena kita sebagai bidan, kita harus bantu ibu-ibu untuk menyusui. Jadi, misalkan kita di tempat praktek, nah kita bukan nanya, Bu, ayo menyusu. Sudah nyusu belum? Gitu. Anaknya udah dikasih susu belum? Kita nggak seperti itu. Tapi kita bantu ibu-ibu. Ibu sudah pas belum posisinya? Sudah enak belum? Sudah nyaman belum? Kalau misalkan kita melihat ibunya kok kayaknya kurang nyaman ya, apanya ya yang kurang nyaman? Mungkin dikasih bantal punggungnya atau duduknya. Biasanya kalau duduknya kakinya itu ke bawah, itu kan agak capek, pegel. Nah, itu kita bisa naikkan. Gitu. Jadi intinya semua posisi itu benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang nggak boleh itu nggak. Tapi yang penting posisinya nah, itu tadi posisi yang nyaman untuk ibu. Sekarang posisi yang nyaman untuk adik. Gimana cara posisi yang nyaman? Nah, ini. Kita harus menghadapkan adik itu ke tubuh kita. Gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau kalau menggendong adik, kalau waktu menyusu itu kan pasti bayinya itu menghadap ke atas. Nah, kalau sekarang itu menghadapnya itu ke tubuhnya ibu. Jadi kita bisa melihat si bayinya ini kita bisa lihat. Jadi menghadapnya itu menghadap tubuh ibu. Jadi antara kepala, telinga, tangan, kaki itu satu garis lurus. Gitu ya. Jadi ditempelkan di tubuhnya ibu. Nah, seperti ini. Ditempelkan di tubuhnya ibu. Gitu. Kalau yang biasanya itu kita kan menggendongnya begini. Menggendongnya ke atas. Jadi kalau ke atas itu biasanya kalau gendong ke atas berarti yang diputar itu kepalanya bayi. Nah, itu yang kurang disarankan. Karena kalau kepalanya yang nengok itu sama kayak kita duduk gini, tapi kepala kita nengok ke kanan atau ke kiri. Gitu. Nah, saat kita nengok ke kanan atau ke kiri, kita sama minum. Kita nelen, coba gimana? Enak nggak rasanya? Bisa dipraktekkan sekarang. Coba. Sekarang duduk ya, hadap ke depan. Habis itu sekarang kepalanya itu boleh miring ke kiri atau ke kanan. Yuk, dipraktekkan sama-sama yuk. Nah, saat kepala kita itu ke sini, noleh ke kanan atau ke kiri, coba sama nelang. Enak nggak kira-kira? Enak nggak? Mana suaranya? Enak nggak? Nggak enak ya? Nah, sama kayak adik. Jadi kalau tubuhnya ke atas, tapi kepalanya yang ditengokin gini, itu yang nggak nyaman dia. Sehingga apa? Sehingga nyusunya kadang kan bayinya nggak mau nyusu, bayinya nggak nyaman gitu kan. Nah, padahal yang bikin nggak nyaman itu kita. Jadi harusnya gimana? Harusnya benar-benar bayi itu menghadap ke kita. Nempel. Perutnya bayi ditempelkan ke perutnya kita. Nah, antara kepala, telinga, tangan, sama kaki itu satu garis lurus. Nah, kalau sudah garis lurus itu sama kayak kita duduk sekarang ini. Habis itu kita lihat ke depan, kita nelan. Kan udah enak dibanding yang tadi. Kita duduk, kita nengok ke kanan atau ke kiri, habis itu kita nelan. Nah,
Gitu. Jadi kenapa posisi bayi itu harus satu garis lurus supaya dia merasa nyaman, supaya saat nelan itu dia enak. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada beberapa posisi. Nanti bisa dipelajari lagi. Ada cradle, ada cross cradle, ada pit lying, simple, gitu ya. Jadi semua posisi itu benar, semua nyaman, asalkan nyaman. Semakin nyaman ibu sama bayi, posisinya itu akan memudahkan untuk proses menyusuinya. Nah, gambar selanjutnya itu kok ada tangan yang merah, ada tangan yang hijau, ya. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu tadi, kalau misalkan kita mengajari menyusu ke ibu, biasanya ibu itu otomatis tangannya itu sudah megangnya itu langsung megang ke putingnya, bukan ke payudaranya yang merah itu kan. Nah, kalau ibu memegangnya yang tangan yang merah itu, yang di bed latch itu, nah, yang keluar itu sama kayak tadi. Jadi yang tadi asinya keluar sedikit itu loh. Nah itu. Jadi kita sama kayak mencet salurannya. Tapi kalau posisi tangannya yang hijau, nah itu yang betul. Gitu. Jadi posisinya itu seperti huruf C. Huruf C ini sama kayak yang di sebelah ini ya. Nah ada huruf C ke samping atau huruf U. Tapi kalau yang bawah sendiri, yang hold ini namanya posisi menggunting. Nah ini nggak disarankan. Gitu. Ini tidak disarankan posisi menggunting itu karena nanti akan mengganggu saat proses menyusui, mengganggu proses keluar asinya. Oke. Jadi harus diingat posisi tangannya itu harus C atau U atau posisinya tuh lebar seperti ini, gitu ya. Ini untuk memberikan ASI ke adik. Yang harus diingat waktu kita menggendong, nanti kita bisa lihat ke pasien ya, ke klien ya. Jadi ukurannya puting sama ukurannya hidungnya adik itu sejajar. Jadi bukan si bayi itu di atas, ya, bukan si bayi itu di atas atau di bawah, tetapi waktu kita lihat itu puting kita, puting ya, puting ini sejajar sama hidungnya adik. Gitu. Jadi puting ini sejajar sama hidungnya adik. Nah, puting ini sejajar sama hidungnya adik. Nah, gitu. Jadi gitu. Kenapa harus sejajar? Karena kalau misalkan dia nanti minum ASI-nya, ke payudaranya itu dia mengapnya ke atas. Gitu. Tapi kalau kepalanya itu belum sudah di atas, biasanya seperti itu kan, kepalanya belum udah di atas, itu dia akan lebih susah untuk minum, jadi minumnya ke bawah. Nah itu biasanya posisinya dia kurang nyaman gitu. Jadi dari posisi tadi ada posisi perlekatan, itu kita harus amati di situ. Terus waktu posisi payudara sama kepalanya adik, hidungnya adik, kita juga harus amati di situ ya. Pilihan media pemberian ASI ya. Jadi tadi kita sudah pelajari sama-sama tadi gimana cara menyusui, gimana posisinya, mekanisme ASI gitu ya. Nah sekarang kita harus tahu juga kalau misalkan ibu tidak bisa atau belum bisa memberikan ASI-nya secara langsung, mungkin sesar, ya kan, mungkin sesar, adiknya butuh perawatan dulu atau ibunya harus observasi dulu, berarti kan tidak bisa memberikan. Nah kita bisa memberikannya dengan media lain, jadi bisa pakai gelas sloki, bisa gelas kecil, cup feeding, nah itu bisa, cup feeder itu bisa, atau sendok kecil, pipet ya, atau alat pemberian obat ini sepet. Jangan memberikan ASI dengan botol. Gitu. Jangan pernah memberikan ASI dengan botol. Kenapa? Kalau kita memberikan ASI dengan botol, kita akan ada di posisi baru. Maksudnya nanti akan ada muncul masalah baru. Masalahnya apa? Masalahnya nanti adiknya bingung puting. Gitu. Karena mekanisme keluarnya ASI atau keluarnya susu dari botol sama mekanisme keluarnya dari payudara itu berbeda.
Kalau dot kita miringkan gitu aja, dia kan keluar, ya kan? Jadi bayi itu merasa dia nggak terlalu usahanya itu nggak terlalu maksimal untuk minum dari dot, sehingga kalau misalkan dia minum dari payudara itu dia akan males. Nah gitu. Jadi kalau bisa jangan memberikan susu dengan dot, ya. Kita bisa berikan dengan gelas, dengan sendok, dengan pipet atau sepet, ya. Tugas kita nanti waktu kita di pelayanan, waktu adik-adik nanti praktek, kalau misalkan masih melihat pemberian dot, coba deh belajar. Kalau misalkan nggak boleh sama mbaknya, kita belajar sendiri aja, nggak apa-apa, ya. Jadi kita bisa bawa botol kecil, gelas kecil di situ. Nanti izin sama mbaknya, mbak saya mau belajar ini ya, kasih lewat gelas gitu, karena katanya nggak boleh kasih lewat botol gitu. Nanti adiknya ngikutin gitu. Jadi secara nggak langsung, satu, kita memberi pengetahuan kepada si mbak, kita menyadarkan lagi gitu ya, menyadarkan lagi bahwa pemberian dot itu tidak disarankan, sangat tidak disarankan sekali. Itu bisa pakai gelas, bisa pakai sendok itu tadi, terus kita pelan-pelan di situ, mbak saya mau belajar ya gitu, belajar di situ gitu ya. Ini ada videonya, ya kita lihat lagi videonya, gimana sih cara pemberian lewat gelas atau provider. Nih. Tuh, bisa kan ya? Bisa. Bayi itu pinter loh. Bayi itu cerdas. Dia nggak perlu botol. Tuh. Ini tumpah-tumpah karena dia baru lahir. Nah, si gelasnya nggak perlu dituang. Tuh, lidahnya itu bisa minum sendiri. Nah, itu. Oke, ya, data ya. Jadi nggak susah kok pemberian lewat gelas, bisa. Asalkan asalkan kita telaten dan kita mau. Kalau kita telaten, memang nggak mudah, memang nggak semudah kita memberikan botol. Kalau kita memberikan botol, enak kan? Masukkan botol, diberikan adiknya udah selesai. Tapi kalau gelas itu kita harus pegangin dengan baik, kita harus pelan-pelan pegang si gelasnya, kita harus minumkan juga pelan-pelan dengan sabar. Tapi itu yang terbaik. Terbaik buat siapa? Terbaik buat adik tentunya, ya. Kita lanjutkan. Nih, banyak sekali tantangan dalam menyusui. Jadi masalahnya banyak sekali. Ada puting lecet, ada luka, ada payudaranya bengkak, ada saluran ASI tersumbat, ada mastitis, ada abses, dan mungkin ada yang lainnya. Masalah-masalah ini sebenarnya dasarnya itu dari posisi menyusuinya. Gitu. Jadi masalah-masalah ini timbul sebenarnya basicnya itu dari posisi menyusuinya. Kok bisa begitu? Iya, karena kalau misalkan posisi menyusuinya kita salah, kayak tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kalau posisi kita menyusui salah, adiknya nggak nyaman, ibunya juga nggak nyaman, itu putingnya bisa lecet. Jadi kalau ada masalah awal, puting saya lecet Bu Bidan, gitu, itu pasti posisi menyusuinya kurang pas. Kita bisa lihat di situ, ya. Jadi kita memang benar-benar harus belajar gimana sih cara posisi dan pelekatan yang benar waktu ibu menyusui, sehingga nanti kalau kita praktek di lapangan itu kita bisa membantu ibu-ibu untuk menyusui dalam posisi yang nyaman, ya. Nih, cara mengatasi, nah ini tadi kita lihat posisi dan pelekatannya dulu. Biasanya kalau posisi dan pelekatannya itu udah pas, udah benar, itu insya Allah masalah-masalah yang tadi itu nggak akan timbul. Kecuali kalau misalkan memang ada infeksi lain, nah itu berbeda. Tapi secara yang biasa terjadi, kalau misalkan dari posisi dan pelekatannya itu bagus, benar, insya Allah semua masalah tadi nggak ada. Oke. Lalu biarkan bayi menyusu sering. Jadi jangan dibatasin bayinya. Itu minimal 2 jam sekali.
2 jam sekali itu paling lama. Jadi jeda yang paling lama adik nggak menyusu itu 2 jam sekali. Kalau misalkan adik mau lebih cepat 1 jam sekali gimana? Boleh banget. Gitu. Jadi paling lama kalau bisa 2 jam, jangan lebih dari 2 jam ya. Lalu jangan pompa payudara saat penuh. Jangan. Kenapa? Karena kalau payudara itu pas penuh, itu biasanya dia lagi keras banget. Ya. Kalau pas dia lagi keras banget, kalau misalkan kita pompa itu nggak akan bisa keluar. Gitu. Yang ada malah sakit. Jadi kita nggak bisa untuk pompa payudaranya. Jadi bisa di kompres lebih dahulu. Ya. Kalau misalkan nyeri, demam, bisa minum pereda nyeri. Bisa pakai paracetamol yang paling gampang. Atau misalkan kalau memang masalahnya itu berlanjut, semakin yang nggak bisa diatasi, kok bengkaknya semakin banyak, atau infeksinya semakin lebar, kita bisa konsultasi ke dokter untuk selanjutnya. Nih, tanda bayi cukup ASI. Saya terlalu cepat enggak ya? Takutnya saya terlalu cepat. Bingung Tidak, ya? Bu. Oh tidak, gimana belum? Ya, ini tanda bayi cukup dapat ASI. Kita lihat dulu lagi-lagi posisi dan pelekatan J. Jadi kita harus lihat posisi dan pelekatan nyusu. Kalau itu sudah benar, insya Allah dalam proses menyusui itu sudah maksimal. Jadi adik akan mendapat ASI juga cukup. Dari berat badannya kita bisa lihat juga. Lalu kita bisa lihat dari buang air kecil atau buang air besarnya, gimana frekuensinya. Dan perilaku bayi. Biasanya kalau bayi-bayi yang dia cukup ASI-nya itu dia tidurnya nyenyak. Gitu. Tidurnya nyenyak banget ya. Tapi kalau dia kurang itu biasanya agak rewel. Tapi jangan takut juga, misalkan kadang itu ada orang tua yang membandingkan. Anak saya kasih ASI kok rewel ya. Gitu. Tapi anaknya itu tetangga dikasih susu formula, dia gendut, dia tidurnya lama, ya kan, dia gendut tidurnya lama, kok nggak kayak anak saya rewel gitu. Kita harus tahu ASI saat udah diminum adik itu semua zat-zatnya itu diserap sama adik, ya semua zatnya kandungannya itu diserap sama adik, sehingga apa dia semakin cepat untuk laparnya gitu, karena prosesnya semua nutrisinya itu semua bisa dicerna sama adik, sehingga biasanya 2 jam sekali dia akan bangun. Nah kalau bangun itu dia akan cari susu lagi. Tapi kalau yang susu formula, kenapa kalau anak susu formula itu dia tidurnya lama? Karena susu formula itu susah dicerna oleh bayi. Jadi sebenarnya kalau minum susu formula, bayinya anteng, bayinya bobok terus, itu harusnya kita khawatir. Gitu. Karena apa? Karena pencernaan bayi itu sebenarnya belum bisa mencerna susu formula dengan maksimal. Susu formula itu baru bisa diuraikan, dicerna, benar-benar habis di dalam lambung itu selama 3 hari. Makanya kan kita kadang sering lihat ada bayi yang sembelit, bayi yang non sewu nya berdegelen gitu kan, nya susah, dia nya ngajennya susah. Nah, itu yang harus kita tanya pertama itu dia minumnya apa gitu. Kalau misalkan dan banyak kejadian minumnya itu susu formula. Karena memang susu formula dia susah untuk dicerna oleh lambung. Nah, itu jawabannya kenapa kok kalau anak ASI itu sering bangun. Karena itu tadi dia lapar, karena semua nutrisi yang ada, kandungan-kandungan yang ada dalam ASI itu semua dicerna oleh tubuh. Gitu. Oke. Nah, ini sekarang kita udah masuk di menyusui dan COVID. Saat ini COVID itu buat kita sesuatu yang wow gitu ya. Jadi yang takut sebagai tenaga kesehatan, jujur pasti kita takut karena kita berada di garda depan ya. Apalagi kita menangani ibu hamil, ibu melahirkan. Setelah itu kita tahu kalau ibunya itu positif, pasti kita tuh sebagai manusia itu pasti kita yang
gitu. Jadi mau pegang itu kayak iya, kayak enggak gitu kan. Apalagi bayinya, kita kasih bayinya ke ibu itu rasanya itu deg-degannya itu luar biasa, ya kan? Karena kita langsung bersinggungan dengan ibu yang positif COVID gitu. Dan itu yang banyak terjadi sekarang. Banyak terjadi di luar, di rumah sakit, di klinik itu ibu-ibu yang positif COVID itu benar-benar langsung dipisah dengan bayinya dengan alasan keamanan bayi. Gitu. Jadi ibu yang melahirkan dengan positif COVID pasti nggak akan ketemu sama adiknya, gitu. Pasti nggak akan ketemu sama bayinya sebelum dia selesai isolasi. Sebenarnya ngaruh nggak sih sama, ini kan sama aja ya, nanti setelah isolasi juga udah ketemu lagi. Iya bisa, tapi akan lebih sulit gitu. Dia nggak akan dapet IMD tadi, manfaat-manfaat IMD juga. Terus habis itu kalau misalkan kita isolasi, jadi ibunya itu isolasi kurang lebih selama 20 hari ya, 20 hari atau bisa lebih kan. Nah, ketemu lagi dengan bayinya, itu proses belajar menyusui itu akan lebih susah gitu. Jadi memang benar-benar butuh support dan dukungan dari orang tua, dari suami, dari tenaga kesehatan, dan dari sekitarnya gitu. Makanya kalau bisa memang support untuk ibu menyusui dengan positif COVID itu sangat dibutuhkan. Bayi dengan ibu COVID itu sebaiknya langsung dapat IMD. Kenapa? Nah, kita balik lagi tadi manfaat-manfaat dari pemberian IMD ya. Ada untuk meningkatkan daya tahan tubuh di situ, ya kan, meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan. Nah, saat ibu itu sakit, itu ada sel darah putih di ibu itu yang bisa membentuk kekebalan, dan nantinya secara nggak langsung adik juga bisa dapat kekebalan juga. Makanya sebisa mungkin itu memang ibu dengan COVID itu bisa tetap melakukan IMD gitu, tetap diperbolehkan untuk melakukan kontak langsung, tetapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap pakai kebersihannya tetap harus kita lihat gitu. Tapi intinya itu tadi, jadi ibu COVID tetap harus bisa mendapatkan haknya untuk memberikan ASI ke adiknya, untuk bisa IMD ke adiknya, untuk bisa berkontak langsung dengan si bayi. Menyusui itu memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Nah, jadi dengan menyusui itu tujuannya memastikan bahwa adik itu bertumbuh dan berkembang dengan sehat. Sistem kekebalan tubuh bayinya juga kuat dan antibodinya di situ juga diproduksi dengan baik. Ya. Yang diperhatikan untuk ibu menyusui dengan COVID itu tetap pakai protokol kesehatan, tetap kita harus antisipasi itu ya, tetap pakai masker, tetap cuci tangan ya, terus rutin membersihkan area-area di situ yang memang sering disentuh oleh bayi. Dan kalau bisa supaya memudahkan ibu itu dilakukan rawat gabung gitu. Tapi memang itu butuh koordinasi dengan pihak rumah sakit, pihak klinik, itu memang kita butuh koordinasi karena untuk saat ini memang dirasa masih sedikit ya yang rumah sakit atau klinik itu yang memperbolehkan ibu dengan COVID itu untuk bisa langsung bersentuhan dengan bayinya. Karena itu tadi, karena masih ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa nanti adiknya tertular seperti itu. Jadinya kebebasan atau hak ibu untuk memberikan ASI itu sangat kurang sekali dan itu sangat disayangkan gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ibu dengan infeksi. Jadi ibunya infeksi COVID ya. Ada panahnya di situ. Ibu terinfeksi. Nah, sel darah putih yang dimiliki oleh ibu itu membuat perlindungan terhadap penyakit. Jadi sel darah putihnya membentuk antibodi, membentuk kekebalan. Yang nantinya sebagian sel darah putih tadi itu menuju ke payudara dan membentuk antibodi di situ. Nah, si payudara kan diminum sama adik, gitu. Jadi otomatis secara alami itu antara ibu sama adik itu terjadi terdapat kekebalan di situ. Jadi terbentuk kekebalannya sendiri. Walaupun
masih belum ada penelitian ke situ, tapi memang secara teori itu seperti itu. Jadi ibu yang terinfeksi itu bisa membentuk kekebalannya sendiri, dan sel darah putih yang sudah membentuk kekebalan itu dia lewat ke ASI dan diminum oleh adiknya, sehingga adik juga akan mendapatkan kekebalan dari si ibunya. Hal yang harus dilakukan saat ibu menyusui dengan positif COVID, ya, tetap menggunakan masker. Jadi tetap kita nanti menyarankan ke ibu-ibu bahwa tetap menggunakan masker. Kalau bisa dengan masker-masker yang medis, bukan hanya masker yang kain. Atau kalau bisa maskernya yang double, gitu ya. Kadang kan soalnya ada masker yang kain, dia kainnya tipis. Nah, gitu. Jadi kita sebagai tenaga medis benar-benar memberikan masukan ke ibu, memberikan kita sarankan ke ibu untuk menggunakan masker medis, mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, dan jangan lupa membersihkan, mendesinfeksi. Jadi mungkin mejanya, mungkin alat-alat yang dipegang tadi didesinfeksi. Ibu dengan COVID harus mendapat dukungan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, ibu yang COVID itu harus tetap mendapat dukungan. Dia punya hak untuk menyusui. Si adik juga punya hak untuk mendapatkan ASI dari ibunya. Bisa mendapatkan IMD secara langsung setelah melahirkan. Itu dia butuh benar. Jadi, menyusui dengan aman. Ibu harus punya jaminan, aku bisa menyusui dengan aman. Nah, dengan IMD itu bisa membantu tumbuh kembang bayinya secara optimal, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Melakukan IMD yang nyaman. Nyaman di sini maksudnya dia bisa melakukan IMD dengan nyaman, tanpa harus terburu-buru, tanpa harus agak ada sikap yang kurang enak dari petugas kesehatannya, ya kan? Jadi dia bisa melakukan IMD dengan nyaman saat dia setelah persalinan. Dan kalau bisa, memang ibu yang dengan positif COVID itu bisa rawat gabung langsung dengan adik, supaya bisa mempermudah antara ibu sama si adik itu untuk melakukan kontak, ya, untuk melakukan memberikan ASI-nya kepada si bayi. Nah, kalau misalkan ibunya tadi nggak bisa kasih ASI secara langsung, atau mungkin ibunya ngeluh sakit, nggak bisa bangun dan belum kuat misalkan, kita bisa memberikan ASI perah kepada adik. Kita bisa membantunya di situ. Yang harus diperhatikan adalah kebersihan. Jadi waktu si ibu mau memompa ASI-nya, kita selalu ingatkan cuci tangan dulu di situ. Alatnya yang dipakai juga harus bersih, botolnya yang dipakai harus bersih juga, gitu ya. Nah, waktu kita mau memberikan ke bayi juga botolnya kalau bisa juga dicuci dulu, gitu. Terus jangan gunakan dot, ya, gunakan bisa cangkir, bisa pipet. Nah, jadi di tempat pelayanan kesehatan memang kita harus sediakan itu. Jadi harus ada pipet di situ, harus ada cangkir di situ, harus ada, kalau provider nggak ada bisa ganti cangkir. Karena kadang kan nggak mungkin kalau ibunya sendiri yang bawa pipet, ibunya sendiri yang bawa cangkir, kan kadang nggak terpikir seperti itu ya. Karena memang edukasi kita ke situ masih belum. Gitu. Terus menggunakan wadah yang tertutup rapat sebagai penyimpan ASI. Ini waktu yang bisa untuk ASI perah. Jadi bisa di suhu ruangan, bisa ditaruh di pendingin terisolasi, bisa di kulkas sama di freezer. Kalau bisa, kalau misalkan memang ibunya menyediakan ASI, jadi ASI perah, kalau bisa memang disediakan ASI kulkas khusus, jadi tidak tercampur sama makanan yang lain. Karena kalau misalkan tercampur sama makanan yang lain, itu juga akan berpengaruh sama suhunya. Karena kalau tercampur dengan makanan, tercampur dengan sayuran, itu kan otomatis kita sering buka tutup. Nah, itu akan berpengaruh dengan suhunya. Gitu. Oke, di sini apa sih yang harus kita sadari tentang keberhasilan ibu menyusui? Apa saja harus kita perhatikan yang supaya ibu itu bisa berhasil menyusuinya?
bukan hanya dari faktor ibunya saja secara pribadi. Ya, itu kita harus sadar. Jadi ibu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ibu butuh semua dukungan, terutama dukungan kita sebagai tenaga kesehatan, dukungan kita sebagai bidan, itu sangat diperlukan di situ. Kita kasih edukasi mulai awal, kita edukasi ibunya. Jadi kalau misalkan nanti sudah lulus atau ini mungkin sedang praktek, kita bisa mulai belajar kasih edukasi di situ sama ibu. Mulai dari kehamilannya, edukasi apapun itu. Dari menyusuinya, bahwa yakinkan ibu bahwa ibu bisa menyusui, bahwa ibu bisa memberikan ASI-nya kepada adik. Nah, kalau tadinya ibu itu masih yang aku bisa nggak ya kasih ASI ke adik gitu ya. Nah, dengan apa yang sudah adik-adik atau mbak-mbak berikan edukasi, nah, kalau bisa mbak berikan edukasi yang bagus, yang bisa meyakinkan ibu, nah ibunya itu akan percaya diri nanti waktu memberikan ASI. Sehingga apa? Peran kita sebagai tenaga kesehatan memang diperlukan di situ. Sangat penting sekali. Nah, kita sebagai garda depan, kita sebagai orang yang sangat dipercaya sama ibu, sangat dipercaya sama keluarga. Jadi kita memberikan edukasi yang memang benar-benar membuat ibu, membuat keluarga itu percaya diri. Lalu selain kita yang mendukung, dukungan keluarga dan dukungan lingkungan itu juga sangat diperlukan. Makanya kalau ibu yang menyusui itu butuh support system yang luar biasa, butuh dukungan dari orang-orang sekitar. Ibu menyusui itu yang paling penting ini, pikirannya, hatinya, perasaannya, jiwanya itu sangat penting. Karena tadi pengaruhnya sama brain tadi ya. Jadi kalau ibu menyusui dia percaya, dia pede, dan lingkungan sekitarnya juga mendukung, nanti insya Allah menyusuinya akan berhasil. Tapi kalau dari lingkungannya dia nggak mendukung, dari tenaga kesehatannya juga nggak support, proses menyusuinya akan berjalan lebih susah. Gitu. Jadi tugas kita sebagai bidan harus kasih edukasi ke ibunya, edukasi yang baik, edukasi yang bisa meyakinkan supaya nanti menyusuinya berhasil. Ya. Oke, terima kasih. Akhirnya udah selesai ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ratna. 33 slide. Iya. Ada yang Ya, mau banyak. saya titipkan sedikit boleh, Mbak? Oh, boleh Bu, monggo. Saya titip ini aja kok. Nah, ini apa sih? Saya titip ini untuk adik-adik yang mau ini semester, ada semester 2, semester 4, semester 6 ya. Jadi adik-adik yang baru masuk, baru kenalan dengan kebidanan dan adik-adik yang sudah mau lulus, gitu ya. Saya titip tanamkan dulu di hatinya, tanamkan dulu di jiwanya bahwa terima kasih karena Allah sudah memilih kita sebagai orang-orang yang terpilih. Ya, kita adalah orang yang terpilih. Terpilih apa? Terpilih untuk melayani masyarakat. Gitu. Kalau misalkan kita sudah tanamkan itu di hati, kita tertanamkan benar-benar di pikiran, di hati bahwa oh alhamdulillah Allah sudah memilih saya. Saya adalah orang terpilih sebagai orang yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu nantinya akan luar biasa. Gitu. Dengan hati, ya. Selalu ingat apa yang mau kita berikan ke pasien. Jangan jadikan orang hamil, ibu hamil, pasien kita itu sebagai pasien, bukan. Ibu hamil, ibu melahirkan bukan pasien, tapi dia klien, dia sahabat kita. Pasien itu orang sakit, ya. Tapi ibu hamil, ibu melahirkan itu klien kita. Kenapa seperti itu? Karena dia butuh dukungan kita. Dia tidak butuh obat-obatan kita karena mereka tidak sakit. Itu dia butuh dukungan kita. Makanya layani dengan hati. Ya, layani dengan hati. Anggap dia sebagai klien kita, anggap dia sebagai sahabat kita, supaya apa? Supaya yang kita berikan nantinya itu bisa benar-benar ada di hati dia. Benar-benar bermanfaat di hati dia.
ya. Rendahkan hati kita. Kalau bisa kita dalam posisi yang setara sama dia, atau kalau perlu kita di bawah. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa sombong. Kadang maaf ada yang merasa, oh aku bidan loh, ya, seperti itu. Kadang kalau kita sudah merasa seperti itu, oh aku bidan loh, itu kita ke pasien, kita ke klien, itu kita nggak akan bisa masuk ke hatinya. Gitu. Jadi rendahkan hati kita. Kalau bisa ya, anggap dia sebagai klien kita, anggap dia sebagai sahabat kita, rendahkan hati kita, ambil bawahnya, gitu. Dan berikan edukasi. Alhamdulillah saat ini adik-adik, teman-teman masih dalam lingkungan belajar, dalam dosen-dosen yang luar biasa. Saya yakin dosennya, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, saatnya panjenengan semuanya, adik-adik bidan di sini, ilmu tidak hanya didapat dari kelas, tapi ilmu itu dapatnya dari semuanya. Dan edukasi itu penting untuk klien kita. Ya, jadi untuk klien kita gunakan hati, rendahkan hati kita, dan berikan edukasi. Nanti kalau sudah seperti itu, kita bisa melayani pasien dengan baik. Pasien bukan kita yang akan mencari pasien, tapi dia akan yang mencari kita. Oke. Yang selanjutnya nggak kalah penting, kita harus menghargai dan menghormati. Siapa? Semuanya. Pasien perlu kita hargai dan kita hormati. Dan terutama teman sejawat kita. Ya, baik itu senior kita, baik itu junior kita. Hargai dia, hormati dia, supaya nanti ada support system yang baik. Ya, kalau misalkan terjadi support system yang baik, kerjasama yang baik antara bidan senior, bidan junior, dosennya, mahasiswanya, itu nanti kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan kita butuh support, itu jalannya itu enak, gitu ya. Dan yang terakhir, libatkan Allah di setiap langkah kita. Selalu melangkah dengan izin Allah. Selalu libatkan Allah dalam apa yang kita akan lakukan. Itu. Sebagai bidan, kita tidak mencari materi. Jangan. Karena kalau kita mencari materi, ilmu kita akan hilang. Ya, tapi kita mencari apa? Kita mencari rezeki yang halal. Kita mencari ridho dari Allah. Kalau misalkan kita sudah melakukannya dengan hati, dengan tulus, menganggap pasien itu sebagai sahabat kita, klien kita, membangun support sistem yang baik, insya Allah rezeki itu akan datang. Jadi jangan buat klien itu sebagai objek kita mencari uang, jangan. Tetapi dia akan menghasilkan uang sendiri ke kita. Dia akan kembali lagi ke kita. Jadi kita nggak perlu berlomba-lomba atau saling apa ya, kalau sekarang berlomba-lomba, bersaing dengan itu ada bidan junior baru, ada bidan senior gini, kita bersaing. Jangan. Kita nggak usah bersaing dalam itu. Kita bersaingnya dalam apa? Dalam merebut hatinya pasien. Dah. Kalau kita dapatkan hatinya pasien, insya Allah dia akan kembali ke kita. Oke. Itu aja titipan saya. Oh, sama satu lagi. Kita lihat video terakhir boleh? Oh, boleh, Bu. Banyak sekali ya, Mbak. Terakhir. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Untuk kita juga suatu ketika ada seorang bayi untuk siap dilahirkan ke dunia. Menjelang diturunkan, dia tanya pada Tuhan, apakah engkau besok mengirimku ke dunia? Tapi bagaimana cara saya hidup di sana? Saya begitu kecil dan lemah, kata si bayi.
Dan Tuhan menjawab, Aku telah memilih satu malaikat untukmu, dan ia akan menjadi pelindungmu. Tapi di surga, apa yang saya lakukan hanya bernyanyi dan tertawa. Itu cukup bagi saya. Bayinya berkata begitu. Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan menyayangimu dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatannya. Si bayi pun bertanya kembali, dan apa yang harus saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadamu ya Tuhan? Sekali lagi Tuhan menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana caramu untuk berdoa. Si bayi pun masih belum. Saya mendengar bahwa di bumi banyak sekali orang jahat. Siapa yang akan melindungiku nanti? Dengan penuh kesabaran, Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan jiwanya sekalipun. Si bayi pun masih belum puas. Dan ia bertanya lagi, tapi akan saya bersedih karena tidak melihat Engkau kembali ya Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang Aku dan mengajarkan bagaimana engkau untuk menyayangi dan dicintai. Dan saat itu surga begitu tenang, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara rilis menyatakan iya. Tuhan, jika saya harus pergi, bisakah Engkau memberitahu siapa nama malaikatku? Tuhan pun menjawab, kau dapat memanggil malaikatmu. Dengan panggilan Ibu. Malaikatmu mengandungmu 9 bulan, memberimu kesempatan bersamanya segera setelah lahir. Memberimu cinta dari darahnya, pemberian terindah yang tak akan kau dapatkan nantinya. Cintanya menjadikanmu memahami rahasia semesta, dan kau akan menjadi kuat. Karena ibumu adalah malaikatmu. Ingatlah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan 2 selimut yang membalut tubuhmu. Ingatkah engkau ketika jemari ibumu mengusap lembut kepalamu dan meneteskan air mata? Sesekali jenguklah ibumu yang selalu menantikanmu
menanti kepulanganmu di tempat engkau dilahirkan. Kembalilah memohon maaf pada ibumu yang selalu rindu akan senyumanmu. Jangan biarkan engkau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang ketika ibu telah tiada. Tak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kita, dan tak akan ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar kosong yang tidak berpenghuni, yang hanya baju yang digantung di lemari kamarnya. Tak ada lagi, dan tak akan ada lagi yang meneteskan air mata mendoakanmu di setiap hembusan nafasmu. Kembalilah segera, peluk ibumu yang selalu menyayangimu. Ucapkan engkau menyayangimu. Cium kaki ibumu yang selalu meripkanmu, dan berikanlah yang terbaik di akhir hayatnya. Kenanglah semua cinta dan kasih sayangnya. Ibu, aku menyayangimu. Maafkan aku sampai kapanpun jasamu tak akan terbalas. Terima kasih. Ya Allah, Bu Ratna, terharu saya Bu Ratna. Terima kasih banyak Bu Ratna atas pesan Sama-sama. sudah terselipkan kepada kuliah tamu siang hari ini. Karena kebetulan ada beberapa titipan pertanyaan, nggih, Bu. Oh, nggih, monggo. Jadi ini biasanya kan kita menemui fenomena ibu yang sama ibu baru selama melahirkan bayi masih fokus terhadap dirinya. Kemudian si bayi akhirnya yang mengurus pada saat itu adalah mungkin keluarganya, sehingga mungkin dengan ketidaktahuan itu diberikan susu formula melalui DOT. Ketika ibu ini ingin menyusui, bayinya sudah dalam fase bingung puting. Sebagai seorang bidan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan si bayi agar mau kembali menyusui ke ibunya? Itu yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, akhir-akhir ini ada fenomena baru, yakni adanya perubahan ASI pada ibu-ibu yang terkonfirmasi COVID positif. Ada beberapa kasus yang ditemukan ASI-nya itu menjadi kuning kehijauan seperti itu, Bu. Nah, mungkin apakah sudah ada rekomendasi dari AIMI, haruskah tetap disusukan atau seperti apa? Karena mungkin si ibu ini kan ketakutan, kok ASI-nya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana kita mengkonselingkan hal tersebut kepada ibu tersebut seperti itu, Bu? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bu Ratna? Nggih. Ampun, Bu, monggo. Ya, nggih. Saya ulangi lagi ya. Tadi pertanyaannya gimana jika ibunya sudah terkena susu formula? Nggih, bayinya sudah terlanjur bingung puting, Bu. Bingung puting. Nggih. Ya, berarti tetap kita
apa ya, belajari lagi. Jadi seperti relaksasi. Usianya berapa bulan? Tidak disebutkan. Oke, ya. Jadi berarti kita memang harus lakukan satu edukasi ke ibunya. Ya. Yang kedua, kita harus yakinkan ke ibunya, yakinkan ke ibunya bahwa walaupun si adik sudah terpapar sama susu formula, tetap masih bisa memberikan ASI. Karena kadang ibu-ibu itu cuma gini aja, aku pengen memberikan ASI gitu aja, tapi tanpa benar-benar ada keinginan di sini. Gitu. Kalau belum ada benar-benar keinginan di sini, niat di sini, itu akan susah sekali. Gitu. Jadi kita harus lakukan edukasi, kita yakinkan dulu bahwa bisa memberikan ASI kembali, dan yang terakhir kita ajari. Jadi kita ajari ibunya, memang nggak mudah, tapi masih bisa. Jadi waktunya ada yang 1 bulan, ada yang lebih. Tapi kalau misalkan antara ibu dan si bayi ini yakin bahwa benar-benar bisa, ada kerjasama yang baik. Maksudnya kerjasama di sini kerjasama antara ini sama ini dengan bayinya, itu insya Allah akan lebih mudah. Ajak komunikasi adiknya, jadi di sounding adiknya. Jadi saat menggendong ini, ya, saat menggendong ini itu bukan hanya kita menyusui, tapi berikan afirmasi di situ bahwa adik hebat, adik bisa menyusui lagi, gitu. Yakin, percaya bahwa bisa, mampu, begitu. Jadi itu akan ada kerjasama yang baik. Gitu. Kalau ada kerjasama yang baik, setelah itu baru kita ajarin, lakukan perlekatannya sering, jadi lakukan lebih sering untuk menggendong. Gitu. Jadi kalau memang dia masih belum mau untuk minum ASI, jangan dipaksa. Apalagi saat bayi-bayi yang menangis. Biasanya kalau di luar itu, kalau misalkan bayinya nangis, itu yang terjadi apa? Ini sama ini itu kalau nangis itu malah diminumkan, ya kan? Nah, semakin bayi menangis, ini semakin diminumkan, dia semakin nggak mau, gitu. Nah, biasanya udah nangis diminumkan nggak mau, akhirnya yang ada apa? Ibunya stres. Nah, kalau ibunya stres udah nggak bisa, susah. Jadi yang perlu dilakukan adalah edukasi orang tuanya. Jadi ada kerjasama antara ibu sama ayahnya. Kalau ini masih nangis, ibunya harus menenangkan hati dulu. Adiknya gimana? Adiknya dibawa sama ayahnya, ditenangkan sama ayahnya, digendong sama ayahnya. Digendong, ditenangkan, ajak komunikasi, sounding. Kalau adiknya sudah tenang, kasihkan lagi ke ibunya. Gitu. Nah, dengan begitu insya Allah dengan berjalannya waktu nanti lama-lama insya Allah akan bisa. Gitu. Asal yakin dulu, sabar, terus percaya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Pertanyaan selanjutnya yang asinya hijau tadi ya, Nji. Untuk saat ini memang belum pernah dilakukan penelitian, Mbak. Jadi penelitian untuk IJ, penelitian untuk ASI yang terkena COVID apa-apa masih sepertinya masih belum. Tapi tetap kita sebagai konselor, kita sebagai bidan itu kita wajib untuk mengupayakan agar ibu sama adik itu disusukan. Kalau bisa memang disusukan secara langsung gitu. Nah, kalau ASInya tadi sampai hijau atau sampai apa, ada beberapa kemungkinan faktornya. Bisa mungkin terpapar dari luar, mungkin penyimpanannya yang kurang bagus, atau waktu dibawa ke adik itu mungkin suhu ruangannya atau penyimpanannya waktu di kulkas, atau dia terkontaminasi apa, seperti itu bisa. Gitu. Jadi memang diupayakan memang bisa menyusu secara langsung, karena selain dapat ASI, bondingnya juga akan dapat. Gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Ratna. Sama-sama. Ini luar biasa sekali untuk hari ini. Sepertinya ini pertanyaan cukup, Bu. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali materi yang kami dapat pada hari ini. Terima kasih banyak. Iya. Sebelum saya tutup, Bu, mohon izin untuk sesi foto pendokumentasian, Bu. Oh iya. Saya ada